Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pagi hari ini kita belajar tema 7, sub 3, pembelajaran 5 dan 6. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Cukup? Anak-anak bukunya sudah disiapkan? Anak-anak bisa menyiapkan buku pena dengan buku Maestro. Kita mengawali dengan menggunakan buku Maestro. Pembelajaran 5, nilai-nilai sila kelima Pancasila. Nilai-nilai sila kelima itu banyak sekali, antara lain mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan 7, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itu nilai-nilai sila kelima. Kemudian di sini ada cerita. Ada cerita akan saya bacakan. Apakah dalam cerita nanti ada nilai-nilai Pancasila? Dalam cerita yang ada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, anak-anak bisa menggaris bawah. Nanti saya tanyakan. Siap? Siap ya? Jadi nilai-nilai Pancasila sila kelima tadi telah saya bacakan, antara lain 7. Nanti dalam cerita tersebut kalau ada penerapan nilai-nilai sila kelima, anak-anak bisa menggaris bawah. Oke, siap? Suatu pagi, ibu terkejut melihat Yuda kembali lagi ke rumah beberapa menit setelah berangkat ke sekolah. Yuda mengambil karya patungnya yang harus dikumpulkan hari ini. Bagaimana karyamu bisa ketinggalan, Yuda? Padahal kamu sudah bekerja keras menyelesaikan karya patungmu sendiri tanpa bantuan orang lain selama beberapa hari ini, tanya ibu. Aku bangun terlambat tadi, Bu. Jadi, aku tergesa-gesa. Akhirnya, aku lupa membawa tugas prakaryaku. Jelas Yuda. Mengapa kamu bangun terlambat? Tanya ibu lagi. Semalam, aku tidur pukul 23.00, Bu. Aku keasikan menonton televisi, jawab Yuda takut-takut. Nah, itu akibat kamu tidak bisa memimpin dirimu sendiri. Kamu tidak bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kalau kamu bisa memimpin dirimu sendiri, tentu kamu tidak akan menonton televisi hingga larut malam dan terlambat bangun pagi harinya, nasihat ibu. Ya Bu, tanya Yuda mengerti. Yuda tidak akan mengulanginya, kata Yuda. Ya sudah, segeralah kembali ke sekolah. Ibu senang kamu bekerja keras menyelesaikan karya patungmu, kata ibu. Yuda akhirnya menyadari kesalahannya. Yuda berjanji kepada ibu untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yuda akan belajar mengatur waktu dengan baik. Yuda akan berusaha melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang ibu guru bertanya. Adakah yang pantas ditiru dari tindakan Yuda tersebut? Tidak ada yang pantas ditiru? Kerja keras? Berusaha menyelesaikan patungnya?
Ada enggak yang perlu ditiru? Ada ya, apa? Kerja keras, tanggung jawab. Kerja keras menyelesaikan patungnya. Kemudian adakah perbuatan Yuda yang tidak perlu ditiru? Yang tidak pantas kamu tiru? Ada. Apa? Kurang bisa memimpin dirinya sendiri. Buktinya menonton televisi sampai pukul 23.00 sehingga dia bangunnya kesiangan dan terlambat ke sekolah. Itu hal yang tidak patut kita tiru. Jadi dari bacaan tersebut penerapan nilai-nilai sila kelima yaitu tanggung jawab, kerja keras. Oke? Oke. Perbuatan yang patut kita tiru yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Namun ada perbuatan Yuda yang tidak pantas kita tiru yaitu kurang bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, oke, saya lanjutkan sekarang. Kemudian penerapan sila kelima tadi banyak ya. Ada mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain. 6, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Itu contoh penerapan sila kelima. Ada juga contoh-contoh penerapan sila kelima, bisa kamu tuliskan di dalam Maestro halaman 80. Di situ tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ditulis. Sudah siap alat tulisnya? Alat tulisnya sudah siap? Tulis. Saya beri contoh satu. Satu, saling menghormati. Saling menghormati. Dan toleransi. Saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Kameranya tolong dinyalakan karena mau di screenshot. Kameranya anak-anak dinyalakan. Ya. Mau di screenshot. Yang kedua, menjaga kerukunan. Yang kedua, menjaga kerukunan. Sudah? Menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Tiga, bersikap adil. Tiga, bersikap adil. Dan tenggang rasa. Bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Sudah? Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sudah? Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban
menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Sudah? Yang kelima, membantu tetangga. Yang keenam, membantu tetangga. Membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Yang ketujuh, terakhir, bekerja sama dan aktif. Bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial. Bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial. Seperti kerja bakti dan ronda malam. Udah ya? Baik, saya lanjutkan. IPA, persiapan menghadapi masa pubertas. Salah satu ciri masa pubertas pada perempuan adalah mulai terjadi haid atau menstruasi. Pada saat haid, tubuh perempuan rawan terserang penyakit. Berbagai penyakit sering muncul akibat kurangnya menjaga kebersihan. Oleh karena itu, remaja putri harus menjaga kebersihan pada saat haid. Begitu juga pada hari-hari biasa. Bagi remaja laki-laki, menjaga organ reproduksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, memakai handuk yang bersih, lembut, dan kering setelah mandi. Lalu, memakai pakaian dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Usahakan selalu mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Jadi, kita semua perlu menjaga kebersihan organ reproduksi setiap hari. Dengan begitu, organ reproduksi kita selalu dalam keadaan sehat. Bila organ reproduksi sehat, kita semua dapat beraktivitas dengan baik. Selain itu, pertumbuhan tubuh kita menjadi lebih teratur. Jadi itu pada masa pubertas, baik perempuan maupun laki-laki sebaiknya menjaga organ reproduksi. Karena setelah menginjak remaja pubertas, laki-laki maupun perempuan rentan terhadap penyakit. Terutama perempuan, ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi. Baik laki-laki perempuan seperti gonore, sipilis, dan kanker rahim. Itu penyakit pada organ reproduksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Misalnya mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Mencuci tangan setiap hendak dan setelah buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK serta menyiram kloset dengan bersih. Mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Pakaian yang lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada kulit. Biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk pada pakaian secara bergantian dengan orang lain. Jadi itu cara menjaga kebersihan diri maupun organ reproduksi.
reproduksi. Saya garis bawahi, untuk menjaga organ reproduksi terutama anak perempuan ketika haid, sesering mungkin mengganti pembalutnya. Ketika pembalut sudah basah atau sudah banyak cairannya, segera diganti yang kering sehingga akan terhindar dari bermacam-macam penyakit pada organ reproduksi. Juga setelah buang air besar maupun air kecil, segera membasuhnya dengan sabun. Begitu anak-anak? Jelas? Tidak berganti pakaian dengan orang lain, memakai handuk yang kering, memakai celana dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat. Tuh. Kemudian kami lanjutkan setelah persiapan menghadapi masa pubertas selesai, kami teruskan bukunya Maestro ke halaman 82. Menyampaikan pidato. Kemarin sudah berulang kali Bu Guru menyampaikan tentang pidato. Pidato tersebut apa toh? Pidato adalah menyampaikan gagasan, pemikiran secara lisan kepada orang lain. Anak-anak besok bisa mempraktekkan, mempresentasikan atau berpidato. Bagaimana cara berpidato? Ya, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Pada dasarnya anak-anak sendiri adalah seorang pemimpin. Terutama pemimpin pada dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus pandai berpidato. Kamu sudah mempelajari bagian-bagian pidato dan cara menulis naskah pidato yang baik. Sekarang kamu akan belajar berpidato di depan orang banyak. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan. Oleh karena itu, unsur-unsur yang berupa intonasi itu tinggi rendahnya nada, gerak-gerik, dan mimik merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pidato. Agar pidatomu menarik, perhatikan hal-hal berikut. Ya, anak-anak ingin pidatonya berhasil, bisa didengarkan pendengar, bisa diserap oleh pendengar. Maka yang perlu diperhatikan, 1, bersuara dengan lantang agar terdengar oleh semua orang yang hadir. Perhatikan juga kejelasan ucapan, lafal dan artikulasi. Lafalnya harus jelas. Yang kedua, memperhatikan intonasi. Intonasi itu lagu kalimat dalam berpidato. Usahakan intonasinya bervariasi. Intonasi meliputi keras lembutnya ucapan, tempo, cepat lambatnya ucapan, dan nada, tinggi rendahnya ucapan. Tekanan keras, tempo lambat, dan nada tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal-hal penting. Sebaliknya, tekanan lembut, tempo cepat, dan nada rendah biasanya digunakan menyampaikan bagian-bagian penjelas. Yang ketiga, tampil dengan penuh percaya diri, tidak grogi, tidak bingung. Lakukan kontak mata dengan pendengar agar pendengar merasa diperhatikan. Nah, itulah beberapa hal yang kamu perhatikan saat menyampaikan pidato. Ya, ada beberapa kebiasaan salah yang harus dihindari saat menyampaikan pidato. Kebiasaan-kebiasaan salah itu dapat dijelaskan antara lain. 1. Pandangan mata hanya melihat naskah, jadi hanya membaca catatannya saja, tidak memperhatikan pendengarnya. Yang kedua, tidak menguasai isi pidato. Apa yang akan disampaikan bingung. Yang ketiga, volume suara kurang jelas. Yang keempat, pelafalan kata dan kalimat tidak jelas. Yang kelima, intonasi dan jeda kalimat tidak tepat.
Yang keenam, melakukan gerakan yang tidak perlu, seperti menggaruk-garuk kepala. Nah, itulah hal-hal yang kamu hindari ketika kamu sedang berpidato. Ada yang diperlukan hal-hal ketika kamu berpidato? Ada yang kamu tanyakan untuk bahasa Indonesia? Ya, saya lanjutkan. Oke. Kemudian ke karya patung dari tanah. Lihat, terakhir ini, bab terakhir. SPDB, karya patung dari bahan lunak. Bahan lunak kemarin sudah saya sampaikan. Untuk membuat patung dari apa saja kemarin? Bahan lunak untuk membuat patung. Tanah liat. Sudah ada yang buat loh. Sudah buat patungnya? Tanah liat. Terus plastisin, sabun batangan. Ya toh? Sudah ada yang buat patungnya? Oke, sekarang akan praktek. Karya patung dari bahan lunak ya. Pada pembelajaran 4, kamu sudah belajar membuat patung dari bahan lunak, yaitu bubur kertas. Ada yang buat dari bubur kertas kemarin? Kertasnya direndam selama 24 jam, kemudian diperas, dicampur dengan klem kanji, dibuat rangka. Setelah dibuat rangka, baru dibalur dengan bubur kertas tersebut. Terus dikeringkan. Namun kali ini kita akan membuat patung dari sabun batangan. Ya, buka halaman 84. Membuat patung dari sabun batangan. Anak-anak sudah mengerti sabun batangan yang kalian gunakan untuk mandi? Sudah tahu semua ya sabun batangannya ya. Itu bisa kita buat sebagai bahan dasar pembuatan patung. Kita ikuti, coba. 1. Buat sketsa bentuk yang diinginkan pada sabun batangan, misalnya kura-kura. Misalnya kita akan buat kura-kura, maka sabun tersebut kita gambar dulu. Kita sketsa, kita gambar tipis-tipis bentuknya kura-kura. Yang kedua, potong sabun dengan pisau sesuai pola yang telah dibuat dengan hati-hati. Tadi kan sudah menggambar, kemudian dipotong dengan pisau. Yang ketiga, rapikan dan haluskan bagian kaki dan kepala kura-kura dengan pisau. Gambarnya sudah terlihat, gambar nomor 3 itu dirapikan menggunakan pisau sedikit demi sedikit. Yang keempat, buat bentuk mata. Dibuat bentuk matanya itu kanan kiri. Yang kelima, lalu buat bentuk tempurung. Tempurung itu di punggungnya itu. Di punggungnya dibuat bentuk tempurung. Yang keenam, bentuk bagian tengah tempurung sesuai kreativitasmu. Jadi tengahnya bisa dikotak-kotak. Seperti itu gambarnya. Yang ketujuh, haluskan bagian-bagian yang dianggap belum rapi. Kemudian bagian terakhir yang ketujuh itu finishing. Memperindah, memperhalus, menyempurnakan. Jadilah sebuah patung kura-kura yang berbahan dasar adalah dari sabun. Gimana kira-kira anak-anak? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Seandainya membuat patung dari sabun dengan latihan yang dicontohkan pada buku ini, kira-kira anak-anak bisa enggak? Di sini sudah dijelaskan, ada langkah-langkahnya, ada gambarnya. Seandainya anak-anak buat seperti ini, bisa apa enggak? Bisa ya? Oke. Pinter. Sekarang
Tema 7 sub 1, 2, 3 sudah selesai semua. Tugas anak-anak adalah terakhir kali. Langsung saja anak-anak mengerjakan soal ulangan tengah semester. Tugas anak-anak adalah persiapan menuju ulangan tengah semester, yaitu mengerjakan halaman 115, buka halaman 115, ulangan tengah semester. Semuanya dikerjakan dari mulai PPKN, Bahasa Indonesia, ya, PPKN Bahasa Indonesia, IPA. 3 ya, PR-nya 3 ya. Iya toh, sama room 2 toh. Soalnya berarti 10 untuk IPA. Bahasa Indonesia 10. IPA-nya juga 10. Nggak usah dikumpulkan. Dicocokkan nanti ketika ketemu Bu Guru. Oke? Siap? Oke. Nah, oke. Dikerjakan ya untuk latihan tengah semester ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan pagi hari ini? Ada yang ditanyakan? Ada yang nggak jelas? Udah cukup? Cukup anak-anak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kiranya pelajaran pada pagi hari ini, pertemuan pada pagi hari ini, Ibu Guru cukupkan sekian. Terima kasih. Kameranya dinyalakan untuk diambil gambarnya. Ya, kameranya dinyalakan dulu. Ya. Sudah. Dinyalakan dulu kameranya, nyalakan. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.